Suara Yesus memanggil, panggilan bagi engkau. Lihatlah Dia di pintu menunggu sambutan bagi engkau. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sehat semua ya. Kita sehat secara rohani, semakin mengasihi Tuhan, mengasihi gerejanya, dan mengasihi sesama manusia. Kita juga sehat secara jasmani. Tuhan melindungi kita dengan segala kebaikannya dan tubuh kita dalam pemeliharaan Tuhan. Damai sejahtera Kristus juga menyertai kehidupan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya bersama dengan saya juga. Baik, mari kita akan kembali mempelajari firman Tuhan dari buku pelajaran kita Sekolah Minggu Kelas Dewasa Pria dan Wanita Senior, buku aktivitas murid Kristus. Dan hari ini kita memasuki pelajaran yang ke-7 yang berjudul memuridkan anggota keluarga. Suatu pelajaran yang sangat indah sekali dan memotivasi kita untuk membawa keluarga kita kepada Kristus. Siapkanlah Alkitab kita yang terbuka dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Dan boleh juga seperti biasa kita akan mempersiapkan minuman kita. Saya senang minum teh. Jadi silakan bapak-bapak atau ibu-ibu menyiapkan minuman yang lain atau sama dengan saya, teh juga boleh. Kalau bisa gulanya tidak usah pakai atau dikurangi. Mari kita membaca firman Tuhan yang sudah kita siapkan bersama dari 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 8. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari membuka Alkitabnya dan bersuara kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan Injil tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Mari kita akan berdoa sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini. Bapak, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama dari pelajaran ke-7 memuridkan anggota keluarga dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Berbicaralah kepada kami melalui pelajaran firman Tuhan supaya kami juga dapat melakukannya, memuridkan anggota keluarga kami. Terima kasih Bapak untuk segala kesehatan yang Bapak berikan, berkat-berkat rohani dan jasmani yang Kau limpahkan bagi kami, dan kami ingin terus setia kepada Tuhan dan kepada gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bila kita berbicara tentang memuridkan anggota keluarga,
kita akan melihat dulu pengertian hal itu. Bagaimana kita bisa mengerti dan kemudian memahaminya, kemudian kita bisa menerapkannya dalam hidup kita dan hidup keluarga kita. Memuridkan anggota keluarga. Memuridkan itu berarti suatu tindakan yang dilakukan oleh murid Kristus untuk menjadikan orang Kristen lain memiliki karakter sebagai murid Kristus. Jadi orang yang dimuridkan itu adalah orang yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Semua ini pasti membutuhkan proses yang perlu pengorbanan dari kedua belah pihak, yaitu murid Yesus atau pengajar dan juga orang yang dijadikan murid Yesus itu. Ini proses yang terus menerus terjadi, ya, dan ini pasti ada pengorbanan waktu, tenaga, doa, dan kesempatan-kesempatan untuk memuridkan dan dimuridkan tersebut. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, pemuridan itu adalah suatu proses pertumbuhan supaya orang bertumbuh dan memiliki karakter Kristus, memiliki karakter sebagai murid dari Yesus. Saya berpikir ketika menyiapkan pelajaran ini, tempat yang ideal yang pertama kali untuk dilakukan pemuridan adalah di dalam keluarga. Karena kita pasti menghabiskan hidup kita bersama dengan keluarga kita. Ada waktu di dalam keluarga kita, bersama-sama menjalani hari demi hari bersama keluarga kita. Jadi ini tempat yang perlu bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya lakukan pemuridan bagi seluruh anggota keluarga kita. Memang menurut pemahaman kita, keluarga itu terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Dan ada saling ketergantungan satu sama lain di dalam satu keluarga. Namun ada pengertian yang berdasarkan Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Bab 1 pasal 1 ayat 6, pengertian keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anak-anaknya, atau ayah yang sudah menjadi duda dan anaknya, atau ibu yang sudah menjadi janda dan anaknya. Jadi itu pengertian keluarga menurut Undang-Undang 52 tahun 2009. Ya, di Indonesia keluargalah kita semua, ya. Kadang-kadang dalam satu rumah ada ayah ibu kita, ada istri, anak-anak, ada suami, anak-anak. Ya, demikianlah kita. Setiap orang yang tinggal dalam rumah yang sama bagi kita dalam keluarga yang kita bisa jadikan satu sebutan sebagai keluarga. Nah, yang menjadi penting bagi pemikiran kita adalah setiap keluarga itu perlu hidup dalam Yesus Kristus. Kenapa? Kita bisa tahu kalau keluarga tanpa Yesus Kristus di dalamnya, keluarga itu akan mendapatkan mara bahaya karena tidak ada keselamatan hidup yang kekal bagi keluarga tersebut. Yesus tidak ada di dalam keluarga itu. Ini bahaya sekali. Selain itu, ada dosa yang senantiasa mengintai serta menjatuhkan. Baik keluarga yang tidak ada Kristus di dalamnya ataupun ada Yesus di dalamnya, dosa senantiasa berusaha menjatuhkan. Namun bagi keluarga yang ada Kristus di dalamnya, keluarga bisa berpegang kepada Tuhan, bisa melihat apa firman Tuhan untuk melawan dosa itu, hingga Tuhan akan menolong dan mengampuni segala dosa yang diperbuat dan menguatkan supaya tidak berbuat dosa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau keluarga tanpa Kristus itu bahaya, ya. Dan kita bisa merasakan kesedihan. Karena keluarga yang tanpa Kristus itu akan ada perceraian. Mudah sekali terjadi perceraian. Keluarga yang tanpa Kristus itu di dalamnya ada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan tidak ada hubungan yang erat antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya.
Jadi kita perlu memusatkan keluarga kita ya pada pusatnya, yaitu Yesus Kristus. Alkitab mencatat bahwa keluarga merupakan lembaga yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Kejadian 2 ayat 21 sampai 25, Tuhan Allah membentuk laki-laki dan perempuan, lalu kemudian Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan itu, memberkati mereka supaya bertambah banyak dan berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan yang lain. Keluarga adalah lembaga yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Nah, kita mengetahui kebenaran itu perlu memuridkan setiap anggota keluarga sehingga Yesus menjadi pusat hidup keluarga kita. Baik, pelajaran ketujuh tentang memuridkan anggota keluarga ini saya ingin membaginya dalam beberapa bagian. Yang pertama, kalau melihat dari tulisan Rasul Paulus yang pasti diilhami oleh Roh Kudus ketika dia menuliskan suratnya bagi Timotius, kita melihat ada kebenaran-kebenaran yang berbicara tentang pemuridan terhadap anggota keluarga. Yang pertama, keluarga yang hidup dalam rohani yang baik akan terus memberi pengaruh rohani baik bagi keluarganya. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 3. Tadi kita sudah membacanya bersama-sama. Saya juga ingin membagi dalam dua bagian kebenaran yang pertama ini, yaitu kasih kita bagi keluarga yang pertama. Paulus menulis surat yang ditujukan kepada Timotius pada tahun 67 dan memiliki tema bertekun dengan ketabahan. Paulus memakai unsur keluarga di awal suratnya ketika dia menyebut Timotius sebagai anakku yang kekasih dan mendoakan Timotius. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 2. Jadi kita melihat ada kasih yang nyata dari tulisan Rasul Paulus ini. Perbuatan Rasul Paulus menunjukkan kasih bagi keluarga. Saya dan saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita pasti mengasihi keluarga kita. Harus dan pasti. Kita diskusikan bersama. Ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama, perbuatan apa sajakah yang telah kita lakukan untuk membuktikan kasih kita kepada keluarga kita? Melindungi satu sama lain, saling melindungi, ya. Istri, suami saling melindungi, tidak menyatakan hal-hal yang jelek bagi pasangannya. Itu sudah membuktikan bahwa kita kasih kepada keluarga. Ya, mungkin istri tidak usahlah ngomong ke orang lain di depan ibu-ibu yang lain kalau lagi ngomong ngerumpi ya. Suamiku kalau tidur ngorok. Wah, itu nggak baik ya. Jangan seperti itu. Suami juga lah nggak perlu ya mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang istrinya kalau lagi kumpul-kumpul sama orang lain ya. Istriku kalau makan banyak. Nggak usah begitu. Kita harus saling melindungi. Anak-anak diajarkan untuk melindungi orang tuanya. Jangan pernah membicarakan hal yang buruk tentang orang tua. Dan orang tua juga harus demikian. Tidak membicarakan hal yang buruk tentang anaknya. Jangan pernah membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak orang lain. Tuhan memberikan kelebihan bagi setiap anak-anak ya. Itu melindungi. Anakku kok nggak seperti dia ya. Makannya banyak. Maksud saya pinter banyak, pinter banget gitu ya. Tak usah dibanding-bandingkan seperti itu. Kita perlu melindungi keluarga kita. Yang kedua, ini menjadi jawaban bagi bapak-bapak dan ibu ya. Sudahkah kita mendoakan keluarga kita setiap hari? Rasul Paulus tadi mendoakan Timotius. Saya melakukan yang mendoakan setiap hari bagi keluarga. Bapak-bapak dan ibu-ibu perlu melakukan hal yang sama ya. Dan yang ketiga, sudahkah Yesus Kristus hidup dalam keluarga kita? Ini menjadi pertanyaan yang perlu menjadi kenyataan. Bahwa Yesus Kristus harus hidup di dalam keluarga kita, menjadi Tuhan, menjadi juru selamat, dan menjadi pemimpin dalam keluarga kita. Bagian yang kedua dari kebenaran yang pertama, hidup dalam rohani yang baik dan pengaruh rohani bagi keluarga. Paulus menuliskan beberapa kebenaran dalam 2 Timotius 1 ayat 3 seperti pengucapan syukur kepada Allah. Aku mengucap syukur kepada Allah.
Ajar keluarga kita untuk mengucap syukur kepada Allah senantiasa. Yang kedua, pelayanannya bagi Allah dilakukan dengan hati nurani yang murni. Nah, ini perlu ya. Perlu kita lakukan dalam kehidupan pribadi kita. Perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk menjalani hidup pelayanan dengan hati nurani yang murni. Ada banyak orang yang melakukan pelayanan dengan tujuan-tujuan yang tidak murni dalam pelayanan. Uang, lalu mencari segala macam cara supaya pelayanannya menghasilkan uang. Ya. Ada juga yang melakukan pelayanan demi harga diri, supaya terkenal. Nah, itu bukan hati nurani yang murni. Jadi milikilah hati nurani yang murni dalam pelayanan. Lalu tekankan hal itu juga dalam keluarga kita. Nang, kalau kowe melayani sing apik, sing murni Tuhan. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh kita. Yang ketiga, rupanya Paulus menyebutkan nenek moyangku sudah melakukan pelayanan dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Jadi turun kepada dia ya. Ini suatu proses pemuritan ya, dari orang nenek moyang terus melakukan pelayanan yang murni sampai Paulus dan demikian seterusnya. Kita perlu menjadi orang-orang yang seperti itu. Oke lah, katakanlah nenek moyang kita, nenek di atas kita mungkin belum percaya Kristus ya sebelum kita. Tapi kita mulailah untuk menjadi nanti nenek moyang ya, bagi keturunan kita yang menjalankan tugas pelayanan kita dengan hati nurani yang murni. Dan yang keempat, Paulus senantiasa mengingat Timotius di dalam doanya. Ini akan menjadi juga suatu teladan yang memberikan pengaruh rohani. Ketika kita berdoa bersama dengan keluarga, kita sebut nama anak-anak kita mohon perlindungan Tuhan bagi mereka, menantu kita, cucu-cucu kita, dan kemudian mereka dengar, lalu mereka akan melakukan hal yang sama bagi generasi selanjutnya. Nah itu, hidup dengan rohani yang baik memberi pengaruh rohani bagi keluarga, dan ini merupakan suatu proses pemuritan. Rasul Paulus dalam tulisannya ini mengingatkan kepada saya dan saudara kembali bahwa hidup dalam rohani yang baik akan membawa pengaruh rohani yang baik dalam keluarga kita. Milikilah teladan hidup seperti itu. Kita bicara bersama-sama ya sekarang. Saya ingin kita bersama-sama berdoa. Ajaklah keluarga kita untuk bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Saya memberikan waktu sebentar bagi kita. Bapak Ibu, naikkanlah doa syukur kita kepada Tuhan sekarang ini. Selama beberapa detik ke depan, kita berdiam diri. Naikkanlah syukur bagi pasanganmu, bagi anak-anakmu, bagi menantumu, bagi cucumu. Berdoalah sejenak, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga kami masing-masing, pasangan kami, anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, hidup kita harus memberi teladan yang baik sebagai contoh pemuritan. Milikilah hidup rohani yang baik, sehingga orang akan melihat dalam keluarga kita dan kita menjadi teladan bagi mereka, supaya hidup mereka juga memiliki hidup rohani yang baik. Ini pemuritan di dalam keluarga. Dan ketiga, hiduplah dalam pelayanan yang murni sebagai teladan untuk kita memuridkan anggota keluarga kita di dalam pelayanan. Tunjukkan, saya melayani Tuhan, hati nurani saya murni hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak untuk diri sendiri, tidak untuk harta benda, tidak untuk kemuliaan keluarga, tapi hanya untuk Tuhan. Tulisan firman Tuhan yang memakai Rasul Paulus sangat menarik kita, karena dalam hal pemuritan bagi keluarga, setelah Rasul Paulus menyatakan keluarganya, nenek moyangnya menjadi teladan bagi dia, sehingga dia bisa melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni, lalu kemudian dia menuliskan keluarga Timotius juga ya. Jadi ada keteladanan keluarga Timotius. Yang kedua ini kita belajar bersama-sama dari 2 Timotius 1 ayat 4 sampai 5. Teladan keluarga Timotius dalam hal pemuritan. Paulus memiliki kenangan yang baik mengenai Timotius sehingga mendatangkan sukacita baginya. Jadi Timotius itu hidup seperti anaknya, anak rohaninya pasti ya,
yang baik. Lalu ketika Paulus mengenang Timotius, dia bersuka cita. Sungguh bahagia ya kalau kita sebagai orang tua mengenang anak-anak, menantu, cucu, kita bersuka cita. Ya, demikian juga untuk anak-anak, menantu dan cucu-cucu kita, kalau mengenang opa oma, kakek nenek, eyang kakung, eyang putri, mereka bersuka cita karena semuanya baik. Memang siapa ayah dari Timotius tidak disebutkan dalam teks Alkitab. Tapi para ahli Alkitab berpendapat bahwa Timotius ini lahir dari pasangan Yunani Yahudi. Ayahnya seorang Yunani, ibunya seorang Yahudi. Nah, keluarga Timotius ini mampu membimbing Timotius memiliki iman sejak ia masih muda. Jadi mereka sudah melakukan pemuritan bagi Timotius. Lakukanlah hal yang sama bagi keluarga kita. Ya, anak-anak, menantu, cucu. Ya, kalau anak-anak kita dari yang kecil kita sudah bawa kepada Tuhan, bersekutu di meja makan setiap pagi, ingatkan terus anak-anak baca Alkitab ya, dan doa, pelayanan untuk Tuhan, mengabdi, ya, bersaksi untuk Tuhan, dan belajar Alkitab setiap hari. Itu penting ya. Dan Timotius rupanya mengalami hal yang seperti itu sehingga dia bisa beriman sejak dia masih muda. Nah, berdasarkan 2 Timotius 1 ayat 4-5, jawablah pertanyaan berikut. Apakah yang dapat membuat Paulus bersuka cita? Ya, dia mengenang Timotius yang hidup imannya luar biasa baiknya. Dari siapakah Timotius mendapatkan pengajaran sehingga ia beriman kepada Yesus? Alkitab mengatakan dari Lois neneknya dan dari Eunike ibunya. Dan bahkan ketika ketemu Rasul Paulus, dia bisa ikut Rasul Paulus untuk memberitakan Injil Kristus. Jadi itulah pemuritan di dalam keluarga ya, sehingga bisa membawa Timotius beriman dan melayani Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mendapatkan kebenaran dalam surat Rasul Paulus ini, yaitu pemuritan keluarga Timotius dilakukan melalui teladan hidup mereka. Keluarga Timotius melakukan pemuritan yang berhasil dalam diri Timotius. Keluarga mereka hidup dalam iman dan terus berlanjut dengan anggota keluarga yang lain dan bisa memuliakan Tuhan. Inilah pemuritan dalam keluarga, memberi teladan. Ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya merasakan dan merindukan semua keluarga orang-orang percaya, termasuk keluarga saya tentunya, hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Hidup dalam iman kepada Yesus Kristus ini memberikan ketenangan bagi kita dalam menjalani hidup hari lepas hari, dan ketenangan ketika kita harus menghadap Tuhan melalui kematian atau kedatangan Yesus kembali, karena kita percaya bahwa kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Nanti hidup kekal itu akan membawa kita dalam tubuh yang sehat, tubuh kebangkitan yang luar biasa baiknya, dan bersuka cita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Kita merindukan keluarga kita yang kedua, hidup dalam pelayanan yang murni kepada Allah. Sungguh itu merupakan hal yang indah. Yang ketiga, kita merindukan memberikan sukacita bagi setiap orang yang melihat keluarga kita. Seperti halnya Rasul Paulus bersuka cita terhadap Timotius, kepada Lois, kepada Eunike. Nah, andai kata kita memiliki keluarga yang seperti itu merupakan suatu anugerah dan berkat Tuhan bagi kita. Kita harus memuridkan keluarga kita untuk hal-hal seperti itu. Beriman kepada Yesus, melakukan pelayanan, dan kita bisa memberikan sukacita bagi orang lain. Apakah yang mesti kita lakukan? Kita perlu melakukan pemuritan dalam keluarga. Bisakah kita menyatakan tindakan pemuritan dalam keluarga kita sehubungan dengan beberapa hal ini? Beriman kepada Yesus. Bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita menjadi teladan bagi keluarga kita, biar mereka tahu bahwa ayah ibunya, kakek neneknya ini sungguh-sungguh orang beriman kepada Yesus, kuat sekali dan tidak pernah akan goyah imannya. Yang kedua, biarlah kita sebagai ayah, ibu, kakek, nenek itu akan dilihat oleh keluarga kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Sungguh ini penting sekali. Ya, zaman terus maju, ada banyak orang-orang yang memberikan teladan-teladan baik,
ada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, kita perlu menjadi orang yang menyatakan teladan yang baik dalam pelayanan gereja, tunjukkan kepada keluarga bahwa kita melakukannya dengan hati nurani yang murni, dan kita bisa mendorong seluruh keluarga kita untuk menjadi sukacita bagi setiap orang yang melihat kita. Lakukanlah itu sebagai pemuritan di dalam keluarga kita. Kebenaran yang ketiga tentang memuridkan anggota keluarga dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu melihat kebenaran firman Tuhan tentang pemuritan dalam keluarga, memotivasi untuk melakukan pelayanan dan bersaksi tentang Yesus. Dan pasti anggota keluarga kita membutuhkan contoh atau membutuhkan ajaran supaya mereka bisa dimuridkan tentang pelayanan dan bersaksi tentang Yesus. Paulus memberikan motivasi kepada Timotius dari ayat 6 sampai 8. Kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganmu ku atasmu. Jadi ada peringatan supaya Timotius mengobarkan karunia Allah yang ada dalam dirinya. Yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Diingatkan kepada Timotius, jangan takut, kau masih muda, tapi teruslah hidup dalam pelayanan dan kesaksian untuk Kristus. Yang ketiga, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ajarkan itu juga pada anak-anak kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Yang keempat, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita dapat menunjukkan perbuatan pemuritan bagi keluarga kita berupa kita memotivasi mereka. Ayo, kamu sudah diberikan Tuhan karunia. Lakukanlah pelayanan bagi Tuhan. Beritakanlah kabar baik tentang Tuhan kepada banyak orang. Tuhan sudah memberikan kau karunia. Ajak mereka berbicara, itu merupakan pemuritan dorong mereka, motivasi keluarga kita melayani Tuhan, bersaksi tentang Tuhan. Itu kita bisa lakukan kepada keluarga kita masing-masing. Jangan takut. Memang dalam bersaksi dan melayani perlu hikmat Tuhan Jangan serampangan. Tapi kalau kita sudah hidup dalam Tuhan dan setiap hari menyerahkan diri kita, kehidupan keluarga kita kepada Tuhan, kita bisa melakukan kesaksian dengan baik dan juga melakukan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Kita harus melakukan hal itu. Sudahkah kita melakukannya dalam keluarga kita? Jadi menarik sekali bapak-bapak dan ibu-ibu, firman Tuhan sudah mengingatkan kita melalui tulisan Rasul Paulus bagi Timotius. Kita harus memuridkan keluarga kita untuk menyenangkan hati Tuhan dan melakukan hal-hal rohani yang baik. Sebagai kesimpulan akhir dari pelajaran hari ini, kita sudah belajar bersama-sama dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 8 tentang memuridkan anggota keluarga. Yang pertama, keluarga yang hidup dalam rohani yang baik akan terus memberi pengaruh rohani bagi keluarganya. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 5. Yang kedua, teladan keluarga Timotius biarlah juga menjadi teladan dalam kehidupan kita masing-masing. Dari nenek, turun pada ibu, turun pada anak, dan terus iman serta kasih dan pelayanan bagi Tuhan berlanjut. Yang ketiga, pemuritan dalam keluarga memotivasi untuk melakukan pelayanan dan bersaksi tentang Yesus. Seperti Paulus melakukannya untuk Timotius, jangan malu, ada karunia Allah, lakukanlah pelayanan, bersaksilah tentang Tuhan. Mari kita melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita, keluarga kita. Memuridkan setiap anggota keluarga supaya mereka melakukan hal yang seperti itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh belajar firman Tuhan bersama pada minggu ini, dan teruslah rajin setia membaca Alkitab setiap hari dalam hidup kita masing-masing, dan terus belajar Alkitab dalam kelas sekolah minggu kita. Di minggu yang akan datang, kita akan kembali bertemu untuk belajar firman Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, kita akan mengakhiri dengan doa, dan kalau ada yang ingin didoakan, boleh menghubungi saya atau Ibu Arni. Saya dan Ibu pasti akan mendoakan kalau ada yang ingin mengusulkan pokok doa. Dan kalau ada pertanyaan atau diskusi apapun juga, silakan
menghubungi saya dan Ibu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur bagimu ya Tuhan untuk keluarga yang Bapa berikan bagi kami. Dan ajarlah kami untuk menjadi orang-orang yang mampu memuridkan keluarga kami di dalam Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami baca dan pelajari bersama hari ini. Dan biarlah keluarga kami memiliki iman kepada Kristus, melakukan pelayanan dengan hati nurani yang murni, dan terus bersaksi tentang Tuhan, dan pemuritan terus terjadi di dalam hidup keluarga kami masing-masing. Bapak hamba berdoa untuk setiap bapak-bapak dan ibu-ibu ini, Bapak berkatilah hidup mereka hari lepas hari, dan biarlah mereka terus bertumbuh di dalam Kristus, dan firman Tuhan hidup dalam diri mereka. Terima kasih Bapak, berikanlah kesehatan yang berasal dari Tuhan, penyertaan-Mu bagi setiap mereka semua. Terpujilah Tuhan, ampuni dosa kami Bapa, supaya kami terus hidup berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Pulang, pulang, ya